Virtual Fest bersama host Ray Happyeni. Pada kesempatan yang bahagia ini, kita akan membawakan tema tentang saat remaja minta dispensasi nikah. Bahasan ini sudah beberapa minggu terakhir ini running di tribunsumsel.com dan juga di YouTube Tribun Sumsel. Nah, kali ini kita kembali tayangkan dalam Sumsel Virtual Fest. Telah hadir dalam kesempatan ini yang sangat berbahagia untuk kita semua tentunya para narasumber yang sangat kompeten, di antaranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau, yaitu Bapak Ki Agus Ishak ZA. Assalamualaikum Pak Ki Agus Ishak. Apa kabar Pak? Itu belum di-unmute itu. Oh ya. Pak Ki Agus di-unmute dulu Pak Ki Agus. Halo Pak Ki Agus Ishak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya adalah pemerhati pendidikan, pemerhati budaya, yang juga manajer Pompes Mukimusuna, yaitu Yunda kami, Ibu Hajah Izzah Zain Sukri. Assalamualaikum Ustazah Izzah. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, yang berikutnya adalah Mbak Reni Permataria. Mbak Reni Permataria adalah psikolog di Rumah Sakit Siloam, Palembang. Selamat sore, Mbak Reni. Selamat sore, Mbak. Apa kabar? Sehat ya? Ya, insya Allah sehat semua. Yang berikutnya adalah Mbak Yeni Roslaini. Mbak Yeni Roslaini adalah Direktur Eksekutif Women Crisis Center Palembang. Apa kabar Mbak Yeni? Alhamdulillah baik. Senamo Mbak Yeni. Sering sekali berinteraksi dengan Mbak Yeni karena namanya sama ya Mbak ya. Yang berikutnya kita akan menyaksikan tayangan dari wawancara wartawan kita di Lubuk Linggau dengan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Silakan Pak Sutradara. Perkara yang diajukan oleh masyarakat yang usia pernikahannya belum memenuhi usia pernikahan berundang-undang diterima tahun 2019 itu per Agustus ada 97 perkara, sementara di tahun 2020 per Agustus per hari ini tanggal 6 Agustus 2020 ada 297, ada pelonjakan 200 perkara. Kenapa begitu melonjak? Karena pertama dampak dari perubahan undang-undang perkawinan dari sebelumnya usia pernikahan 16 tahun bagi perempuan sekarang naik menjadi 19 tahun. Sehingga itu salah satu penyebab dari melonjaknya dispensasi nikah. Tentunya kita tidak bisa menyalahkan undang-undang karena ada sebab dan akibat undang-undang ini muncul sehingga usia ini naik dari 16 sampai 19. Dan di lapangan dapat kita temui bahwa hampir rata-rata mereka mengajukan dispensasi nikah karena usianya kurang dari 19 tahun. Rata-rata mereka sudah melakukan hubungan suami istri, sementara mereka belum terikat dengan perkawinan. Dan tidak sedikit juga si perempuan itu dalam keadaan mengandung. Karena KUA pasti menolak pernikahan mereka. Harus ada penetapan dari pengadilan agama, baru KUA berani menikahkan. Diterima oleh pengadilan agama Sekayu. Paling banyak itu wilayah mana? Nah, aja. Kota Lubuk Linggau. Tapi ini tidak homogen masih. Dan heterogen kita ini kan dari seluruh provinsi ada hidup di Linggau ini kan. Jadi
kemungkinan besar memang data belum kami dapatkan secara rinci, tapi secara garis besar baik perceraian maupun dispensasi nikah itu paling banyak untuk wilayah Kota Lubuk Linggau. Jangan lupa subscribe. Ya, demikian tadi wawancara dari Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Nah, sekarang Bapak Ketua Pengadilan Agama, Bapak Ishak, udah ada di sini. Mungkin kita akan kembali merewind langsung kepada Pak Ishak pada kesempatan ini. Jadi Pak Ishak, dari apa yang kita tampilkan tadi, di Lubuk Linggau itu terjadi ada permintaan dispensasi nikah itu mencapai 297 perkara yang diajukan, yang rata-rata itu dari remaja yang minta dispensasi untuk menikah karena beberapa sebab, diantaranya karena ada yang sudah hamil duluan ya Pak ya. Nah, angka 297 itu kalau kami lihat, kami bandingkan dengan Palembang ya, itu ada 71 perkara. Nah, ini untuk Lubuk Linggau ternyata angkanya sangat tinggi. Itu sampai dengan pertengahan tahun ini ya, Pak ya. Nah, mungkin Pak Ishak bisa menuturkan lebih detail lagi tentang ini. Silakan Pak Ishak. Terima kasih. Ya. Iya, akan disampaikan oleh Panitra Pengamanan Lubuk Linggau itu benar sekali. Dan secara apa ya? Secara wilayah penyebab. Nah, itu karena kita kan dengan agama Lubuk Linggau ini mewilayahi 3 daerah. Jadi Musrawas, Musrawas Utara, dan Kota Lubuk Linggau sendiri. Dengan 3 wilayah tentu saja jumlah penduduknya lebih banyak. Ya. Kalau lebih banyak, kemungkinan besar untuk perkara masuk dalam perkara nikah itu tentunya mungkin lebih besar. Itu faktor ininya ya, formilnya, wilayahnya. Sehingga kalau dibandingkan daerah lain, barangkali yang satu wilayah itu mungkin perkara dispensasi nikah agak sedikit, walaupun mungkin di kota besar. Itu faktor wilayah. Jadi penyebabnya itu yang pastinya. Kemudian yang kedua dikatakan oleh Panitra itu bahwa perbandingan jumlah perkara dispensasi nikah dengan tahun 2019 itu memang sangat melonjak sekali. Ya. Hampir 50% menambah jumlah perkara. Penyebabnya tadi dikatakan oleh Panitra bahwa ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mulai berlaku 2019 setelah 2019 bahwa seorang perempuan atau laki-laki yang diizinkan itu diizinkan itu batasnya 19 tahun. Kalau Undang-Undang Nomor 1 2004 itu 16 tahun, di bawah 16 tahun harus sudah dispensasi. Sekarang ini harus di bawah 19 tahun. Sehingga kalau usianya 17-18 itu harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi ke agama. Kalau dulu 18, 17 langsung saja nikah dengan kantor agama asalkan ada berizin dari orang tuanya. Ini penyebab yang kedua kenapa meningkat atau kenapa banyak perkara masuk agama. Dan memang secara resmi belum ada penelitian secara ilmiah faktor penyebab dari diajukannya perkara dispensasi nikah. Cuman dari persidangan yang kami lakukan mungkin hampir 90% penyebabnya itu dikarenakan pergaulan bebas remaja itu sendiri, sehingga istilah sekarang ini MBA ya, Married by Accident ya, sehingga secara hukum adat setempat dan secara umum orang tuanya mau tak mau
harus menikahkan anaknya walaupun usianya begitu, karena tanggung jawab akibat yang terjadi karena belum siap usia. Itu. Jadi perkawinan tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Konsep perkawinan yang harus matang baik dari fisik, mental, ekonomi, tanggung jawab dan sebagainya. Nah, ini memang sangat disayangkan, terutama di pihak orang tua. Karena orang tua juga tidak bisa disalahkan, sebab faktor pergaulan, faktor teknologi informasi, menurut saya, pribadi saya, bukan penelitian, itu juga signifikan mempengaruhi pertumbuhan mental remaja untuk memandang bahwa perkawinan itu begini-begini. Tayangan di WA, di Facebook itu dikatakan mempengaruhi, sehingga keinginan mereka untuk mengadakan hubungan jenis itu lebih cenderung ke situ. Itu pengamatan kami. Memang secara penelitian dari dinas sosial belum ada yang kami terima, sehingga kami bisa memprediksi kemungkinan itu begitu faktor penyebab kenapa belum menikah antara remaja itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Orang tua tidak salahkan, walaupun memang ada juga pengaruhnya. Kemudian teknologi juga ada kemungkinan besar mempengaruhi sikap mereka. Namun demikian bagi kita langkah pengambilan orang tua di masyarakat itu harus tidak bisa dikatakan tidak bisa dicegah atau sudah zaman modern dan sebagainya. Harus orang tua memang intens sampai anak itu benar-benar paham bahwa akibat perbuatan itu bukan hanya itu menimbulkan dosa besar, juga menimbulkan efek-efek yang lain. Akibat efeknya itu yang utamanya itu perkawinan itu sendiri tidak dapat berjalan sebagaimana konsep Islam, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu perkawinan yang terjadi karena terpaksa, karena keadaan dalam rangka untuk memberikan jawaban dan menutupi malu. Ada satu daerah namanya daerah apa tuh? Kawin tekad malu. Akibatnya sudah nikah seminggu 2 minggu udah bubar. Bahkan ada sebagian yang kami dengar itu mereka ada kesepakatan perjanjian. Nanti nikahnya 1 minggu cerai lagi ya. Begitu. Ini hanya menutupi malu saja. Kita ada kesepakatan orang tua karena orang tua tidak setuju dengan calonnya itu, apalagi dengan perbuatan itu membuat hal-hal seperti ini apa ya? Konsep untuk memecahkan masalah ini sulit karena melibatkan berbagai disiplin ilmu ya, agama, ilmu sosial, ilmu pendidikan, sehingga ya kami sebagai instansi pemerintah tentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 2004 mau tak mau menangani perkara ini. Dan secara pribadi sekarang kami agama itu merasa sedih dalam kondisi masyarakat sekarang ini. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan sementara ini. Alhamdulillah kalau semua pihak yang terkait dengan permasalahan ini bisa duduk bersama mencari solusi untuk memberikan pengertian kepada kaum remaja kita, bahkan untuk orang tua kita. Salah satu cara yang harus dilakukan itu ya bisa ada pertemuan para remaja oleh dinas sosial untuk memberi pengertian tentang perkawinan, tentang seks. Karena di Indonesia ini berbicara masalah seks itu agak pantang sekali ternyata. Tapi kalau di negara barat sana masalah seks itu hal yang biasa, apalagi kaitannya dengan edukasi untuk pendidikan. Ya, ketika anak itu sudah remaja, sudah tahu yang populer, jadi diberi pengertian tentang seks. Cuman kita ini masyarakat ketika kita berbicara seks itu kayaknya pornografi gampang atau tabu dibicarakan. Padahal menurut dunia pendidikan itu tidak tabu.
asalkan caranya disampaikan sesuai dengan kondisi yang ada. Saya kira itu deh sementara yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Ishak, sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Ishak tadi. Jadi itu dari 297 dispensasi yang diajukan untuk menikah dari para remaja itu, 90%-nya itu antara lain karena faktor pergaulan bebas. Terus tadi Pak Ishak menyampaikan ada juga di satu daerah yang disebutkan oleh Pak Ishak tadi yang menikah hanya untuk menyelesaikan masalah. Jadi baru sebentar menikah karena untuk menutupi malu mungkin ya Pak ya, akhirnya bercerai. Nah, jadi di sini udah ada para perempuan yang concern di bidang ini juga, antara lain Mbak Yeni Roslaini, Direktur Women Crisis Center. Mbak Yeni, bagaimana Mbak Yeni menanggapi permasalahan yang ada di Lubuk Linggau ini? Silakan Mbak Yeni. Iya, makasih Mbak Yeni. Pertama, kita terus terang prihatin ya, belum habis tahun 2020 udah ada kenaikan sampai 200 perkara yang mengajukan dispensasi perkawinan gitu. Yeah. Apalagi nanti sampai Desember. Mudah-mudahan hakim di Pengadilan Agama Lubuk Linggau tidak langsung meloloskan atau menerima sebenarnya pengajuan itu, karena saya melihat memang ada perbedaan ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu diubah menjadi direvisi, kemudian keluar peraturan Mahkamah Agung kalau nggak salah nomor 5 Pak ya tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi perkawinan ini. Itu memang hakim harus melihat dan meminta bukti-bukti ketika misalnya orang tua mengajukan dispensasi perkawinan gitu. Jadi tidak langsung disahkan gitu atau terima gitu. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ki Agus Ishak bahwa kenapa ini perlu dicegah sebenarnya perkawinan, dispensasi perkawinan tidak diloloskan, karena tadi tidak sedikit perkawinan yang diajukan itu kemudian ujung-ujungnya cerai. Karena sudah ada Pak penelitiannya, tingkat perceraian akibat pengajuan dispensasi perkawinan ini cukup tinggi gitu. Padahal tadi kata Pak Ishak juga kan tujuan berumah tangga, tujuan perkawinan itu kan tadi sakinah mawaddah warahmah gitu. Bagaimana kemudian kalau perkawinan itu banyak konflik kekerasan dalam rumah tangga? Kami juga sudah melakukan penelitian, ketika perkawinan itu dipaksakan karena kemudian harus ada pertanggungjawaban dari pasangan, dari laki-laki, itu laki-laki merasa dia sudah bertanggung jawab untuk masa depan perempuan ini, sehingga dia kemudian dengan seenaknya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dia merasa punya kartu as untuk kemudian kamu tuh sudah saya selamatkan, mukamu itu, keluargamu tuh sudah malunya itu sudah saya tutupin gitu. Nah, hal-hal ini yang justru kemudian kita melihat bukan selesai masalahnya, menjadi melahirkan masalah baru, yaitu kekerasan rumah tangga. Maka kemudian pemerintah menetapkan usia perkawinan itu bukanlah lagi 16 untuk perempuan, tapi 19. Karena secara medis juga sudah ada penelitian bahwa perempuan itu kan melahirkan generasi penerus bangsa ini. Dia mereproduksi sebenarnya generasi penerus bangsa ini. Sehingga ketika usianya itu masih di bawah masih anak-anak, masih remaja, apalagi kalau usianya cuma belasan, 15 misalnya 16, itu alat reproduksinya belum siap untuk dibuahi. Dan saya setuju sebenarnya edukasi seks sejak dini itu harus diberikan. Jadi jangan tabu. Masyarakat kita betul sekali kata Pak Agus tadi, bahwa kita ini selalu ngomongin soal seksualitas itu tabu. Padahal kan edukasi, namanya pendidikan seks. Bukan mengajarkan bagaimana berhubungan seks, itu yang salah gitu. Ini yang penting. Saya senang sekali ketika Pengadilan Agama itu merespon untuk ada semacam pendidikan seks di sekolah. Saya pikir jangan hanya di sekolah, tetapi juga mulai dari rumah. Kami ini membuat satu buku pegangan untuk orang tua. Buku pegangan orang tua itu judulnya saja kami ubah karena takut kalau judulnya pendidikan seks itu tidak akan diterima. Maka kami buat judulnya pendidikan kesehatan tubuh dan reproduksi untuk anak. Itu buku pegangan untuk orang tua. Jadi bagaimana orang tua itu bisa mengajarkan anak mulai dari 0 sampai 5 tahun gitu. Itu seperti apa nanti 5 sampai 10 tahun. Jadi memang pengajarannya berbeda-beda antara usia. Misalnya sederhananya ketika anak usia 3 tahun mau pipis,
ketika ganti pakaian dan lain sebagainya, hal-hal begitu itu sudah termasuk pendidikan seks. Belum lagi ketika masuk akil balik, mensurasi, mimpi basah gitu, itu saya pikir penting disampaikan. Nah, saya melihat Mbak Yeni, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perkawinan remaja, perkawinan anak itu yang kemudian mengajukan dispensasi nikah, memang betul. Ada orang tua yang mau mengajukan dispensasi nikah itu karena anaknya itu sudah berpacaran, udah bertunangan, bahkan sudah sampai hamil gitu. Itu memang ada. Tetapi tidak sedikit juga itu karena faktor kemiskinan. Jadi ada yang mau melamar tokeh karet misalnya di suatu tempat. Sayang nih, karena tokeh karet ini mau melamar anak sehingga ini bisa membantu perekonomian keluarga. Kemudian itu juga di satu alasannya kemudian anak mau dinikahkan. Ada lagi karena budaya. Bagaimana di daerah-daerah, di desa-desa misalnya, kalau sudah lewat dari 17 tahun, anak belum menikah, anak perempuan khususnya, itu dianggap gadis tua. Waduh, itu nggak laku, macam-macam. Ini juga budaya ini. Ada stigma-stigma begitu. Itu yang mempengaruhi kemudian orang tua itu mau menikahkan segera anaknya. Meskipun secara persentase saya melihat nggak terlalu besar. Karena pergaulan bebas itu saya melihat sangat besar. Dan juga ada beberapa faktor lain yang saya pikir seringkali muncul dari penelitian kami. Kami terus terang menjadi konsen sekali untuk perkawinan anak ini. Kami 2015 sebenarnya melakukan penelitian, tapi nggak di Linggau, salah satunya di Kabupaten Oki. Itu stigma budaya itu, bagaimana anak itu kalau perempuan tidak menikah setelah 18 tahun itu cukup kuat di Kabupaten Oki. Ngeri juga ini kalau budaya itu dibiarkan. Nah ini saya pikir penting sekali untuk edukasi, karena memang persentase di atas 90% pergaulan bebas penyebabnya. Jadi gitu Mbak Yeni. Yang paling penting itu sebenarnya pemerintah membatasi usia perkawinan anak itu untuk menjaga jiwa anak, kemudian untuk keberlanjutan pendidikan anak, dan juga sebenarnya untuk keselamatan keturunan. Tadi kalau perempuan itu alat reproduksinya belum siap dibuahi, biasanya kelahiran itu tidak terlalu baik. Ya. Gizinya berbagi. Jadi karena sekarang kan pemerintah konsen untuk pencegahan stunting. Kalau dia masih usia anak-anak, masih perlu gizi, dia hamil, gizinya itu berbagi dengan janin yang dia kandung gitu. Nah inilah yang kemudian akan lahir anak-anak yang potensi untuk stunting misalnya. Nah itu yang kemudian saya terus terang salah satu yang sangat setuju ketika ada perubahan batas usia perkawinan, terutama untuk anak perempuan menjadi 19 tahun. Gitu Mbak Yeni dari saya. Iya, baiklah Mbak Yeni, menarik sekali. Jadi apa yang disampaikan Mbak Yeni tadi, persoalan ini jadi menjadi begitu kompleks, karena ketika remaja menikah di usia yang masih muda, ada persoalan baru lagi, si suami mungkin merasa sudah menyelamatkan muka si wanita, sehingga kerap kali terjadi KDRT. Belum lagi persoalan gizi keluarga, jadi karena masih dalam pertumbuhan, ketika dia sudah hamil dan mengandung dalam proses mengandung itu ada asupan gizi yang terbagi antara ibu dan calon bayinya, sehingga masalah gizi untuk si anak akan berlanjut, misalnya terjadi kasus stunting ya Mbak ya. Nah mungkin dari tinjauan Ustazah Iza Zain Sukri yang juga manajer Pompes Muki Musnah, tentunya banyak sekali remaja yang pendidikannya dalam pembinaan dari Pompes Muki Musnah ini, dalam kaitan itu tentunya ada semacam dari tinjauan pendidikan dari Ustazah Iza. Mungkin silakan Ustazah, gimana menanggapi soal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yeni, Bu Yeni, salam kenal ya Mbak Reni dan Pak Ki Agus Ishak, sama-sama Palembang Pak. Alhamdulillah ya. Ya, senang sekali diajak bersama-sama urun rembuk urusan bangsa dan urusan kita semua ini. Saya teringat waktu tanggal 14 sampai 16 Februari 2020 lalu, kami menghadiri Bahsul Masail namanya di PP Muslimat NU di Jakarta waktu itu. Permasalahannya ini, pernikahan usia anak
kita menyebutnya pernikahan usia anak seperti Mbak Yeni tadi ya, karena memang yang menikah itu usianya masih anak-anak, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Rasanya saya sependapat dengan Bu Yeni tadi bahwa memang etikat pemerintah itu baik supaya tidak banyak usia anak yang menikah, maka undang-undangnya diubah. Yang jadi masalah adalah kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa permasalahan ini tidak ringan karena menjadi lingkaran setan. Penyebab utamanya seperti yang dikatakan Ibu Yeni tadi adalah ketidaktahuan anak mengenai bahayanya dia bergaul bebas. Ketidaktahuan ini karena mereka juga tidak tahu dengan norma-norma agama. Mereka taunya bersama-sama, berdekatan, berpacaran, jadi gitu. Bahkan pernah ada satu kasus yang ditemukan waktu itu dari tim peneliti Universitas Indonesia, ketika anak-anak itu lama berpacaran, kemudian MBA, mereka tidak dapat izin dari orang tuanya karena mau menikah di bawah umur, tapi ketika diproses di pengadilan, digolkan, mereka langsung lompat-lompat, asik, kami kawin gitu. Jadi betapa mereka tidak tahu ke depan itu apa yang akan dilakukan oleh pasangan usia muda ya. Sebenarnya ini kan beranjak dari Al-Quran, sudah 1400 tahun lebih yang lalu diturunkan mengenai ayat yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzam fa'tazilun nisa fil mahid dan seterusnya. Ini dikatakan bahwa mereka bertanya kepadamu tentang haid. Jadi Rasulullah SAW ditanya orang mengenai haid, maka dijawablah oleh beliau bahwa haid adalah satu kotoran. Nah, ini yang tidak diketahui. Setelah Nabi menjelaskan bahwa itu satu kotoran, tidak boleh didekati, terus ada hal-hal tertentu setelah haid, seperti kata Ibu Yeni tadi, bisa menimbulkan kehamilan kalau sudah haid, kalau pergaulan bebas bisa MBA, dan seterusnya. Ini yang tidak diketahui. Oleh sebab itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rasanya ketidaktahuan anak juga menyangkut ketidaktahuan orang tua untuk memberikan ini kepada anak. Jadi tinggal kemasan bagaimana orang tua memberitahu anaknya bagaimana mereka menghadapi masa haid, menghadapi masa dewasa, dan menghadapi pergaulan dengan teman lain jenisnya. Kemudian hal lain selain orang tua yang kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada orang tua, karena ada beberapa orang tua yang mungkin tidak paham, seperti di desa-desa Pak ya, makanya di daerah Lubuk Linggau, daerah kata Ibu Yeni tadi di Oki, itu ada beberapa orang tua yang tidak paham soal ini, maka yang akan merangkul mereka itu adalah pemerintah. Dalam hal ini mungkin di sana ada kuanya, ada perpanjangan tangan dari Kemenak yang ada di sana, sehingga bisa mencerahkan para orang tua ini. Jadi memang kita harus merangkul beberapa pihak untuk menyelamatkan anak bangsa ini. Kemudian kita juga harus kerjasama dengan pihak sekolah. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu, ini yang kami hasilkan waktu itu, sejenis dengan yang Ibu Yeni katakan, bahwa anak-anak di usia sekolah dasar seharusnya sudah menerima pelajaran seperti ini mengenai haid, baik laki-laki maupun perempuan, dengan bahasa anak-anak. Ini yang kami hasilkan dari pertemuan Bahsul Masail di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Dan ini mulai kami sosialisasikan ke SD-SD, ke madrasah-madrasah, karena memang di Palembang kasusnya juga, walaupun masih kecil ya Pak ya, 71 dari bulan Januari sampai Agustus, itu juga menjadi PR kita ya. Jadi ini memang mesti disosialisasikan, sehingga anak-anak ketika mereka sudah mendapatkan haid, mereka akan memproteksi dirinya sehingga tidak sembarangan bergaul dengan teman-temannya. Dari pertemuan kami itu Bapak Ibu, kita juga membuat rekomendasi bahwa memang harus berangkulan antara pihak pemerintah sebagai pengambil kebijakan, di sekolah, guru-guru sebagai mitra bagi orang tua, dan juga kita mengedukasi orang tua secara simultan, secara terus-menerus, dan peran Kemenak juga ini sangat penting untuk memproteksi anak-anak, orang tua mengenai pentingnya
belajar agama, pentingnya menjauhi diri dari zina. Jika dulu kita aman dari hal-hal seperti ini karena ada hal yang sangat berat dilakukan oleh orang tua. Misalnya kalau ada yang berzina itu harus motong kerbau ya Pak ya, untuk pembersihan daerah ya, itu besar sekali sanksi moralnya kan. Dan ini kedua orang ini yang melakukan zina itu diusir dari desa, sehingga mereka menjadi pelajaran betul, perbuatan yang seperti ini menjadi pelajaran betul bagi generasi setelahnya atau bagi orang-orang yang melihat keadaan seperti ini. Tapi sekarang ini sepertinya sudah mendekati tanda-tanda kiamat ini ya. Jadi banyak sekali yang merasa tidak peduli, biasa saja gitu, happy-happy saja, udah melakukan ya udah kawinkan, udah jalan. Padahal seperti kata Ibu Yeni tadi, resikonya sangat berat karena seperti rantai setan ya. Kalau lahir anak yang cacat, lahir anak yang tidak bergizi, maka generasi kita akan tidak berkualitas, akan sulit sekali menjadikan Indonesia ini baik, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas kalau makin banyak angka pernikahan untuk anak-anak usia muda ini. Jadi saya rasa memang tugas kita adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Ketika kita melihat kemungkaran, maka yang punya tangan, punya kekuasaan, dia harus menghalau dengan kekuasaannya, dalam hal ini pemerintah. Kita punya lisan, orang tua, guru, maka kita halau, kita atasi, kita proteksi dengan lisan kita. Ketika kita tidak mampu lagi dengan tangan dan dengan lisan, hanya mendiamkan dalam hati, itu serendah-rendahnya iman. Jadi saya rasa memang kita harus berjamaah, berangkulan untuk mengatasi masalah ini, karena ini masalah kita semua. Itu sementara Mbak Yeni. Oke, menarik sekali. Jadi dari yang disampaikan Ustazah Iza tadi, kita semua pihak yang terkait dalam hal ini, pemerintah, mungkin melalui guru ya, memberikan masukan atau wawasan tadi misalnya dengan pengetahuan tentang seks, walaupun bukan, kalau judulnya bukan pakai bahasa seks ya, tapi misalnya seperti yang dicontohkan oleh Ustazah Iza tadi, bagaimana siswa dari usia dini, usia SD, di sekolah-sekolah, madrasah, maupun sekolah umum itu diajari tentang bahayanya hubungan seks dini ya. Jadi ketika seorang siswa sudah mendapat haid, artinya ada risiko tertentu ketika dia melakukan hubungan yang tidak seharusnya atau belum seharusnya dilakukan. Nah, saya jadi timbul pertanyaan baru nih. Jadi apakah sekarang kan masanya pandemi COVID-19, jadi sekolah itu dari rumah, study from home. Apakah dengan kuantitas belajar yang selama ini sebelum pandemi COVID cukup intens, ketika seorang siswa ada di sekolah mulai dari pagi jam 7 misalnya sampai jam 5 sore, jadi mereka belajar di sekolah, sementara di masa pandemi COVID itu mereka hanya belajar mungkin beberapa jam saja, 1 atau 2 jam melalui online ya, melalui Zoom mungkin. Jadi ada spare waktu yang banyak, sehingga spare waktu yang banyak itu akhirnya menjadi muncul masalah baru tadi mungkin. Apakah ada kemungkinan itu? Saya akan menanyakan ini ke Mbak Reni Permataria. Silakan Mbak Reni. Baik, Mbak Yeni, terima kasih. Berarti kita ini lebih ke apa namanya, sekolah virtual ya istilahnya ya. Bagi tetap ada dua sisi ini Mbak Yeni. Pada di keluarga yang sudah terbentuk komunikasinya baik ya, komunikatif, mungkin tidak begitu menjadi kendala ya, anak lebih banyak di rumah seperti itu. Namun sebaliknya terhadap situasi atau suasana di dalam keluarga yang mungkin kurang harmonis atau tidak harmonis, itu yang menjadikan anak-anak kita merasa tidak nyaman. Yang mungkin kalau tidak masa pandemi, mereka bisa dengan leluasa keluar, mencari kegiatan atau pelampiasan yang lainnya.
Atau kalau di masa pandemi mereka karena tidak bisa kemana-mana, tapi mungkin bisa jadi mereka masih bisa untuk kemana-mana seperti itu. Yang lebih kita tekankan adalah orang tua di sini lebih dalam pengawasan ya, tidak juga pengawasan yang terlalu ketat. Dengan terlalu ketat pun anak juga masih pinternya begitu untuk alasan. Pengawasan, benar tadi Bapak Ishak memberikan penjelasan mengenai teknologi komunikasi seperti itu. Apalagi sekarang yang hampir mungkin memakai gadget semuanya, jadi butuh betul-betul pengawasan, bukan berarti anak yang lebih banyak mendep, istilah bahasa Palembang itu, di kamar, itu lebih aman, seperti itu. Karena bisa jadi mereka mengakses ya hal-hal yang sebenarnya belum saatnya untuk mereka akses gitu. Karena apa? Karena remaja, kembali ke masalah tadi, remaja menjadi yang paling rentan untuk pergaulan bebas seperti itu. Yang dikhawatirkan di masa pandemi ini pun karena kita masih banyak melihat pelajar yang juga masih berkeliaran di luar. Jadi sangat diharapkan juga pengawasan, karena dikhawatirkan karena anak remaja ini secara emosional, kematangan berpikirnya belum matang ya, belum siap untuk apalagi kalau sudah hamil dan menjadi seorang ibu seperti itu. Dengan misalkan tadi yang lebih banyak di rumah, hampir 24 jam di rumah karena sekolah juga di rumah, segala sesuatunya juga di rumah, tetapi anak merasa tidak nyaman, tidak aman, tetap saja dia akan apa istilahnya, melarikan diri ya, mencari apa yang ingin dia dapatkan di luar sana. Kalau dia bertemu orang-orang yang positif, baik itu alhamdulillah. Tapi kalau mereka bertemu dengan sesama apa yang mereka rasakan, itu yang kita khawatirkan. Apalagi mereka ingin taunya besar, coba-cobanya besar, mereka tidak ada terpikir dampaknya seperti apa. Padahal dampak ini dari saat mereka misalkan hamil di luar nikah, pada saat itu tuh sudah dampak psikologisnya kuat sekali. Sampai ke depan, sampai masa kehamilan, sampai setelah melahirkan. Dan anak pun akan berdampak psikologis. Seperti itu Mbak Yeni. Ya, ya, baiklah Mbak Reni. Jadi di sini Mbak Reni menyampaikan bahwa selain dari faktor-faktor yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber lainnya, di sini juga penting bagaimana hubungan interaksi antara anak dengan keluarga. Dalam ini orang tua ya Mbak Reni. Jadi apakah anak-anak merasa nyaman di rumah, merasa nyaman dengan hubungan dalam keluarga. Kalau misalnya anak-anak sudah nyaman, interaksinya baik, mereka mungkin bisa diberikan masukan mana yang benar, mana yang baik. Jadi iya benar. Mbak Yeni, maksudnya seperti ini. Yang kita harapkan anak-anak itu sebelum kita tanyakan, mereka sudah asik bercerita. Mereka bisa memberikan cerita yang ayah bunda tadi aku dikirimin foto seperti ini misalkan, atau ada cerita seperti ini. Nah jadi itu yang komunikatif tadi. Jadi anak tidak hanya melulu untuk mendengarkan saat orang tuanya berbicara, tetapi orang tuanya pun mau mendengarkan di saat anak-anak bercerita. Iya, iya. Begini menurut saya memang kerap kali terjadi ketika anak-anak mungkin merasa lebih nyaman dengan melihat gadget, mencari pelarian di gadget, kalau misalnya di rumah interaksi antara keluarga itu mungkin kurang cukup baik ya Mbak Reni. Kurang harmonis. Saya tadi mau menanyakan lagi tentang efek pandemi ini ke Ustazah Iza. Mungkin Ustazah Iza punya pendapat tentang ini. Ustazah, silakan. Tentang apa itu Mbak? Yang tadi, apakah ada imbas pandemi COVID ini yang tadinya pengaruh ke waktu yang sedemikian spare waktu yang sedemikian banyak, bedanya ketika siswa yang mestinya belajar di sekolah dengan masa pandemi ini, mereka jadi waktu kuantitas belajarnya hanya beberapa jam saja dan sisanya mereka mau ngapain gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi Mbak, di satu sisi pandemi ini adalah musuh ya.
tapi di sisi lain pandemi ini seperti banjir bagi anak-anak. Kalau orang dewasa marah kalau ada banjir, anak-anak senang karena bisa berenang. Orang dewasa merasa terganggu, ada pandemi, tidak bisa beraktivitas di luar rumah, tapi anak-anak senang. Saya tanya, kenapa anak-anak senang? Karena kami guru. Kenapa senang? Wah, mama sama papa saya ada di rumah, asik katanya. Selama ini mama nggak bisa masak, jadi bisa masak. Selama ini jarang kita makan sama-sama, jadi bisa makan sama-sama. Jadi pandemi ini justru mengharmonikan, menyatukan antara ibu dengan anaknya, antara ayah dengan anaknya. Keluarga yang cerai-berai dalam tanda petik, yang kata Mbak Reni tadi, kurang komunikasi, ya, kurang bersama-sama, itu disatukan oleh pandemi, sehingga anak-anak merasa bahagia, dia bisa sekolah di rumah, emaknya jadi guru, bapaknya jadi guru, ya, bisa bercengkerama, bisa bersama-sama. Nah, untuk peningkatan komunikasi inilah yang insya Allah akan menurunkan angka maksiat, ya, kemaksiatan yang ada di luar, karena proteksi orang tua itu memang nomor satu. Ibu itu adalah madrasah, ibu adalah sekolah bagi anak-anaknya. Kalau ibu membuka kedua tangannya buat anak-anaknya, yang kata Mbak Reni, untuk bercengkerama, untuk berkomunikasi, untuk berbagi, untuk berdiskusi, untuk bercerita, itu anak-anak tidak akan mencari pelampiasan di luar. Bahkan HP itu menjadi nomor 500 mungkin bagi anak-anak, karena dia lebih suka bersandar di bahu ibunya, ya, sambil kalau katong Klembang itu bepetanan gitu, ya, sambil kelakar, sambil minum teh gitu, daripada dia pegang HP. Dan itu biasanya dilakukan oleh ibu-ibu yang mohon maaf sekali kecenderungan belajarnya lebih tinggi. Saya tidak mengatakan sekolahnya yang tinggi, tidak. Tapi kecenderungan belajarnya lebih tinggi. Misalnya ibu-ibu kita zaman dahulu saja, walaupun mereka tidak sekolah, tapi karena ada kecenderungan menuntut ilmu, maka dia sangat memproteksi anak-anaknya, terutama urusan pergaulan di luar, gitu. Jadi besar sekali, Mbak, manfaatnya anak-anak yang ada di rumah ini, karena proteksi orang tua lebih banyak dibandingkan ketika mereka bebas keluar rumah, termasuk urusan HP. Jadi kita tidak bisa memang membatasi HP, karena memang sudah dunia kita, sudah dunia mereka, tapi kita juga bisa mengatakan dengan mereka bahwa kita bisa memilih loh. Di dunia ini ada jalur taat, ada jalur maksiat. Kalau kamu mau diridhoi Allah, kamu harus pilih jalan kanan, jalan taat. Kalau mau cemplung sama api, ya itu nanti pilihnya jalur kiri, jalur maksiat. Api di dunia saja panas, ya, anak, ya, apalagi api Allah gitu. Nah, kalau sering-sering komunikasi seperti itu, dia akan takut dengan siksa, dia akan takut dengan maksiat, dan dia akan menjauhi hal-hal yang memang menjauhkan diri kita dari ridho Allah itu, Mbak. Jadi memang proteksi agama yang penting melalui komunikasi. Ya, ya, Mbak. Ya, Ustazah Izzah. Nah, kita kembali mau ke Pak Ishak, ya. Pak Ishak tadi udah banyak sekali pandangan dari Ustazah Izzah, ada Mbak Yeni Roslaini, kemudian ada Mbak Reni. Nah, apa yang dipaparkan oleh narasumber ini, bagaimana menurut pandangan Pak Ishak? Ya, terima kasih Bu, ya. Saya cukup gembira sudah bisa dibahas secara detail masalah diskriminasi nikah bagi anak remaja, ya. Cuma untuk memastikan penyebab utamanya, ini kalau ada penelitian kan biasanya ada sampel yang ya, kalau yang diteliti itu 1000 sampai sekian untuk mampu, ya, ada sistemnya. Cuman sudah ada penelitian, sudah ada bahasan. Menurut saya pribadi bahwa faktor utama untuk mencegah terjadinya itu adalah faktor pemahaman agama. Kita ketahui bahwa pendidikan agama di sekolah-sekolah itu sangat sedikit sekali. Sementara di rumah, pendidikan agama orang tuanya itu juga sedikit sekali. Sehingga orang tua tidak bisa menjelaskan secara detail apa akibat perbuatan zina itu
dalam hukum Islam kan perbuatan zina itu termasuk salah satu dosa besar. Dan sanksinya apa dia harap? Dijelaskan ayat Quran yang ada. Apabila itu menzina laki-laki itu masing-masing sama-sama layak, ya, itu dijilid 100 kali. Apabila salah satunya atau dua-duanya itu sudah berkeluarga, ya mungkin cowoknya mungkin sudah berkeluarga, sedangkan anak ceweknya masih remaja barangkali. Nah, untuk sang cowoknya itu bisa dirajam. Rajam itu dilempar batu sampai meninggal. Itu hukum Islam. Nah, dengan sanksi itu kalau agak seperti itu, mungkin mereka agak belum lagi dari sisi sanksi hukum positif kita. Karena aturan itu kalau tidak bisa sanksi hanya dibahas agak sulit. Efek jerahnya agak lambat. Tapi apabila diberikan sanksi dibukti bahwa hasil perbuatannya ini sanksinya, insya Allah itu efek jerahnya sangat signifikan. Oleh karena itu negara daerah Aceh itu kan berlaku hukum Islam yang sebenarnya. Di sana ada hukum jilid, ada orang halawat pacaran ketahuan disidangkan dikasih hukum. Nah, itu besar pengaruhnya. Bukan berarti saya harus seluruh daerah seperti itu, bukan. Itu salah satu contoh betapa hukum Islam itu tegas jelas. Cuman ya kita tidak bisa menerapkan seperti itu karena memang ada saja. Orang tua harus bisa menjelaskan bahwa sanksi hukum Islam itu seperti itu. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau ditawar-tawar lagi dengan berbagai alasan tidak bisa, karena itu sudah hukum Allah jelas. Nah, pendidikan agama yang seperti ini kan kemungkinan besar tidak dimiliki oleh orang. Kenapa orang tidak memiliki orang itu agama yang detail, luas dan sebagainya? Ya juga mungkin pendidikan orang punya kurang. Oleh karena itu, untuk kedepannya itu mungkin kalau ketika orang tuanya akan menikah diadakan semacam pelatihan. Dicari buntu ketika orang mau nikah atau remaja-remaja yang ingin mendaftar diadakan pendidikan 2 hari pelatihan oleh BB4 itu dengan pelatihan sadar dijelaskan bagaimana cara mendidik anak, bagaimana mengatur perekonomian keluarga dan sebagainya. Kalau itu dilakukan mungkin bisa juga untuk kita untuk menghilangkan tidak bisa ya, hanya mencegah, meminimalisir permasalahan-permasalahan sekarang ini yang cukup kompleks. Namun kalau diiringi dengan niat baik, diiringi dengan rasa kasih sayang orang tua mendidik anaknya dengan dasar ilmu agamanya, insya Allah ini juga. Sebab pengaruh dunia luar itu lebih kuat daripada pengaruh dalam keluarga. Kenapa? Karena berbagai aspek yang mengaruhi psikologis. Jadi agama dan psikologis itu erat kaitan. Ya. Anak kadang dikasih penjelasan agama pun kadang tuh, itu nanti urusan akhirat bu. Itu sayang aja, pokoknya gini-gini kita happy aja, gitu kan. Nah, kenyataan seperti ini kan urusan psikologis. Bagaimana orang tua mampu memberikan pendidikan itu lewat psikologisnya. Nah, salah satu bentuknya itu ya orang tua harus memberikan contoh teladan. Dia sholatnya rajin. Dengan sendirinya psikologis anak akan menuruti. Orang tuanya umpamanya dia jam 10 sudah tidur, anaknya akan tidur. Orang tuanya jam 12 saja masih main WA, nah bagaimana anaknya mau menghentikan main WA? Itu salah satu bentuk konkret betapa pendidikan orang tua itu berpengaruh, apalagi masalah agama, pendidikan agama.
Belum lagi kalau berbicara masalah apa dosa, ya, bagaimana hukuman Allah di akhirat nanti terhadap perbuatan zina. Ada yang menggambarkan ngeri ya, yang saya bacakan mengerikan itu disiram air panas sambil itu sebenarnya. Nah ini terus menerus memang tidak bisa hanya dua tiga kali. Sebab saya waktu di Karimun Pulau Riau itu pernah nanya, ingin tahu saja, Bu, anak ibu ini sudah hamil 3 bulan. Ya sudah berhenti SMP kelas 3 berhenti. Nah, gimana bisa terjadi? Saya sengaja nanya itu sambil ingin tahu. Apa yang udah Pak, anak saya nggak bisa dicegah Pak. Udah sering saya ngasih tahu, udah sudahlah katanya. Nah, gitu kan. Saya nggak bisa bertanggung jawab anak ibu itu terus menerus, tidak bisa sekali dua kali sampai akhirat terus. Dia berubah terus, tidak bisa kesal, tidak bisa seperti makin terus begitu. Akibatnya begini gitu. Nasib dia nanti gimana tuh nikah? Sama SMP belum nikah nanti gimana anak? Juga anak sekarang Pak tidak bisa dicegah begitu, sudah modern, sudah maju, nah, gitu kan. Nah kenyataan inilah yang membuat kita kadang prihatin. Kenapa orang tua bisa beranggap tersebut? Padahal mendidik anak itu kan mulai dia bisa berjalan sampai dia nikah pun, bahkan sudah nikah pun orang tua bisa mendidik anaknya itu. Bagaimana cara rumah tangga yang baik? Sampai dia meninggal baru habis urusan dia untuk mendidik anak. Sebetulnya gitu. Ibu itu baru 3 kali ngomong sudah ada sanggup lagi Pak. Anak sudah maju, pikiran sudah maju, teknologi sudah maju. Bagaimana saya pendidikan hanya SD Pak. Anak saya itu sudah SMA gitu kan. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat orang itu urusan kita ini jadi agak rumit ya. Jadi faktor. Di intinya itu faktor agama dengan agama itu mungkin dari awal dia sudah dewasa kita harus berjilbab wajib karena Al-Ahzab ayat 59 itu dimanapun posisi seorang wanita itu wajib berjilbab karena kewajiban itu salah satu mencegah anak itu tidak akan dipengaruhi oleh laki-laki. Sebab kalau orang berjilbab kan ya laki-laki kan agak segan, gitu kan? Kemudian jilbab juga, hijab juga mempengaruhi diri dia sendiri. Dia merasa sudah berjilbab, terbentengi oleh pakaian sendiri. Ya. Nah, dan sebagainya. Itu salah satu konkret. Kenapa hukum Islam itu begitu lengkap, cuma prakteknya kadang tidak. Bagaimana sehingga terjadi permasalahan seperti itu. Oke, itu aja Bu ya. Ya. Iya. Makasih Pak Ishak. Jadi kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, antara lain beberapa faktor yang menjadi penting untuk mengatasi atau sebagai jalan keluar dari permasalahan remaja yang kebelet nikah karena pergaulan bebas ya. Antara lain itu adalah pentingnya pendidikan agama, begitu ya Pak Ishak. Tadi juga disampaikan oleh Ustazah Iza. Kemudian itu pendidikan tentang seks. Dalam hal ini tadi disampaikan oleh Mbak Yeni, oleh Ustazah Iza juga. Jadi bukunya enggak, karena kita ada semacam tabu menyebut kata seks. Jadi di sini alternatifnya kita tadi Mbak Yeni menyampaikan ada buku tentang pendidikan tentang tubuh dan reproduksi ya Mbak ya, tadi Mbak Yeni sampaikan tadi. Itu kemudian dari Ustazah Iza itu ada buku yang judulnya Apa Itu Hate, yang menyampaikan ke para siswa bahwa ada risiko ketika seorang anak sudah mendapat hate, kemudian dia melakukan hubungan yang belum seharusnya dilakukan. Terus tadi Mbak Reni menyampaikan pentingnya komunikasi atau keharmonisan di dalam keluarga. Artinya ketika anak merasa nyaman untuk berkomunikasi dalam keluarga, dia akan lebih gampang untuk diberikan masukan mana yang baik dilakukan dan mana yang tidak. Saya kira demikian ya tadi yang sudah kita rangkum dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Terima kasih sekali, sudah 1 jam lebih
ternyata waktu berlalu. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita akan kembali hadir di ruang Zoom Sumsel Virtual Fest untuk membahas masalah yang lain lagi. Terima kasih Pak Ishak. Ya, sampai jumpa Ustazah Iza, Mbak Reni, dan Mbak Yeni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, permisa, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Salam merdeka, kita jumpa lagi pada Sumsel Virtual Fest. Tetapi pada kali ini temanya Festival Merah Putih 75. Kenapa seperti itu? Tentu saja karena Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kami sebagai sebuah